Yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah baru kemarin, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya. Keluar dari Orde Lama, itulah kebahagiaan saya, Bang. Saya orang paling bahagia Pak Jokowi keluar dari PDIP. Paling bahagia. Karena Pak Jokowi ini orangnya menengah. Mungkin kalau Pak Jokowi masa itu layak jadi calon di tahun masa sidang istimewa itu, Bang,
Mungkin Pak Jokowi akan jadi penengah juga, mungkin jadi kelompok yang di tengah juga, mungkin. Tetapi kan karena waktu itu Pak Jokowi masih belum cukup lah umur. Gitu. Ya makanya sentimennya sampai hari ini lah. Maka NU itu sama PDIP itu nggak akan pernah ini, karena sakit hatinya itu masih kerasa ya. Majulkan Gus Dur. Keluarga saya kalau ngomongin PDIP Megawati, enak dia tuh. Udah, keluarga saya tuh udah NU-nya tuh NU ini kali bang. Pokoknya udah susah lah di ini. Susah di ini kalau udah ngomong PDIP, nggak suka Pak Jokowi gara-gara dia di PDIP. Giliran dipecat dari PDIP, sekarang pada suka Pak Jokowi loh. Ini di grup WA keluarga. Gara-gara keluar dari PDIP. Ini aku izin turun dulu. Oh iya iya. Lama tadi. Ya Oh teman-teman iya. semua. Oke, Pak Wira, terima kasih Bang Alek. Bang Pandu. Sehat selalu. Abel. Ya, Ya. sampai ketemu. Ya, terima kasih Bang Alek. Sehat selalu. Abel, mana si Abel nih? Ini gara-gara nyeritain Orde Lama Orde Baru ke Sultan, malah kita yang kasihkan cerita, Sultannya kabur. Aneh. Tadi Abel yang mancing-mancing ini. Bel, tanggung jawab Bel. Nggak apa-apa Bang Gali, biarkan orang tahu gitu. Sejarah itu nggak boleh dilupakan gitu, baik dan buruk. Tapi yang buruk itu bukan berarti kita balas dendam, karena balas dendam itu kan nggak baik kan. Itu adalah apa? Peninggalan para kolonial kan itu pesan Pak Jokowi kan dalam setiap pidatonya, hilangkan bau-bau kolonial itu loh. Jadi pesan yang sangat bijaksana gitu dari seorang Jokowi. Makanya saya bilang kalau kita selalu memakai kacamata kebencian, kita nggak akan pernah bisa melihat yang baik. Apapun pasti buruk. Contohnya MBG banyak keracunan, yang disalahin siapa? Pak Jokowi kan. Pak Jokowi Karena apa? yang salah Yang lah. menandatanganin itu adalah BGN kan gitu. Nah, makanya saya bilang karena apa? Mereka melihat kebencian. Padahal kalau kita lihat tuh tujuannya dibentuk BGN itu apa? Badan Gizi Nasional untuk mengatasi stunting ya, pertumbuhan anak-anak balita dan ibu hamil. Nah, kenapa? Karena kita ingat waktu itu ya 10 miliar ya Bang Gali ya yang diserahkan ke ini ya anggarannya kan lewat puskesmas gitu. Ternyata itu kan dikorupsi kan, cuman jatuhnya berapa gitu kan, itu ke sana. Tapi kan Pak Prabowo menambahkan kuotanya gitu loh. Jadi mereka itu udah nggak bisa memang membandingkan gitu. Itu makanya saya bilang ya ini tadi ya, itulah saya bilang tadi Bang Gali, ada pemain-pemain di sana tetap gitu loh ya, orang-orang politik sakit hati karena kalah kan gitu. Jadi tetap nggak bisa bagaimana membangun Indonesia ini supaya maju. Jadi negara kita ini susah Bang Gali untuk bisa maju kayak Amerika, kayak negara-negara Eropa. Karena apa? Pertama SDM kita, dan itu dibiarkan gitu loh. Dibiarkan gitu, distimulasi kan, distimulasi. Makanya ada masyarakat awam yang cinta dengan Pak Jokowi, ada yang benci. Karena apa? Karena tiap hari itu masyarakat tuh disuguhi oleh pemberitaan ijazah palsu, utang OCCRP, utang kereta cepat. Kan itu memang distimulasi otak ya kan, supaya ini bener nih gitu. Tujuannya apa? Untuk ya ini generasi ini biar dirusak kan. Seharusnya Pak Prabowo memperbaiki ini lagi, mental-mental itu gitu. Ternyata mental mau dibangun dari MBG-nya juga keracunan kan gitu Bang Gali. Dan Pak Prabowo kayak nggak mau tahu kan. Kenapa? Karena kebanyakan jalan-jalan ke luar negeri. Kemarin saya lihat ya, ternyata ya Pak Jokowi itu presiden yang paling sedikit jalan-jalannya selama 10 tahun ya, dibanding dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu baru 1,5 tahun udah. Prabowo itu udah melampaui Gus Dur, Bel.
Sama-sama 1,5 tahun itu. Dan Pak Jokowi itu presiden yang paling banyak dikunjungi oleh pemimpin dunia. Dikunjungi loh ke Indonesia. Sampai Raja Arab aja berkunjung. Semua pemimpin dunia. Iya ya, itu Raja Arab terakhir tahun 70 apa 60 Bang Wira. Raja Faisal dulu kan. Ya, sebelum 65 lah. Iya. Saya sebelum 65 zamannya Pak Karno. Iya. Itu artinya Raja Faisal dulu. Nah, begitu Raja Salman ini udah momen sejarah Indonesia Arab Saudi ini. Dan itu hanya di era Pak Jokowi itu baru terjadi. Semua pemimpin dunia datang loh ke Pak Jokowi. Iya, Ke Indonesia. bahkan Sampai Ratu Belanda Afrika, nggak pernah datang ke Indonesia, datang loh. Raja Belanda itu terakhir kapan Raja Belanda itu terakhir ke Indonesia itu juga udah lama kali loh Bel. Raja Belanda itu udah nggak ke Indonesia semenjak penjajahan. Termasuk pemimpin-pemimpin Afrika. Mana sih kita pernah hubungan dengan daerah Afrika? Semua pada datang loh. Jadi Pak Jokowi itu boleh dikatakan presiden yang sedikit berkunjung ke negara, tapi paling banyak dikunjungi oleh pemimpin negara lain. Oh ini nih Ratu Juliana pertama kali ke Indonesia semenjak tahun Indonesia merdeka tahun 71. Udah gitu nggak ada kunjungan lagi. Pak Jokowi lah yang membuat Raja William Alexander ini datang ke Indonesia membawa keris Pangeran Diponegoro. Belanda itu kan. Dan di era Pak Jokowi itu orang-orang yang punya sentimen ke Indonesia, Jepang, Raja Jepang aja ke Indonesia. Terus ini apa Belanda gitu. Itu datang tahun 71 dia pernah terakhir